Happy Sunday, everyone! Welcome to Bethany International Church online Sunday service. We are very glad that you're joining us today. So let's all prepare our hearts before we listen to the God's word that will bless our hearts and lift up our spirits. God bless. Shalom Church, Shalom. welcome to the BIC Denver Sunday online service. I'm Pastor Salman and Lani Nanlohi. We would like to welcome you today. Ya, mari kita bersama-sama siapkan hati kita in our living room, muji Dia. Segenap hati kita angkat namanya, bersyukur untuk kebaikannya, dan terimalah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan hari ini. Siapkan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan sesudah kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Saudara, saya ajak kita untuk like this video ya, dan undang teman-teman dan family saudara di seluruh dunia untuk mendapatkan berkat dari service kita hari ini. Thank you and God bless you. Haleluya. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi
dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan, atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Come into His presence. Lift your heart, lift your hands. Come on, praise Him. Praise His holy name and bless the Lord, my soul. Come on, church, sing it together. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy
vain. The end grows near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. We bless You, Lord. Haleluya. Oh, thank you, Jesus. You're so beautiful. Come on, as a church, let's sing this song together. It's about blessing, it's about God's promise, it's about His love. And we're just gonna sing amen over it, if that's okay. Come on, sing, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His. The Lord turn His face towards you and give you peace. We'll sing the Lord bless you one more time. The Lord bless you and keep you. Come on. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Come on, we gotta sing this over the church. And The
and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in the thousand generations. Sing it out. And your family, and your children, and your children. Sing it out. May His favor be upon you in the thousand generations. And your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in the thousand generations. And your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in the coming, in your going, in your evening, in your evening. He's for you, 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 He's for your family, and I believe He's for America. Oh, He's for our country. He's for our church. He's for healing. Oh, He's for you. He's for you. He's for you. Sing amen.
kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara. Hari ini saya akan bicara mengenai percaya kepada Tuhan di dalam badai. Trusting God in the storm. Kita masih terus berada dalam situasi di mana ada badai yang besar menghantam seluruh dunia ini, badai COVID-19. Tapi firman Tuhan lebih berkuasa dan mempunyai janji yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita belajar bersama-sama hari ini. Trusting God in the storm. Pelajaran apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini? Di Markus pasal yang 4 ayat yang ke-35 dan seterusnya. Angin ribut diredakan. Mungkin saudara sudah banyak mendengar tentang berita ini, tentang firman Tuhan mengenai Yesus meredakan angin ribut. Mungkin di hari-hari ini banyak sekali hamba Tuhan bicara mengenai
hal yang sama mengenai angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya akan bicara lagi, sekali lagi mengenai firman ini. Ayat ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus mempunyai inisiatif mengajak murid-muridnya untuk bertolak dari satu sisi Danau Galilea ke sisi yang lain. Yesus yang mengajak dan murid-muridnya mengikutinya semua. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara, perhatikan baik-baik firman ini. Murid-murid ini mengikuti kehendak Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang mengajak mereka semua. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun berada di dalam kapal yang sama dengan murid-muridnya. What a perfect life. Ini satu, adakah yang lebih dari ini? Yesus ada hadir di dalam hidup kita bersama-sama. Dan bahkan dia ada dalam kapal kehidupan kita. Nothing better than this. Amen? Ya. Tidak ada masalah tiba-tiba di tengah Danau Galilea ini. Ya, kita semua tahu apa yang sering terjadi di danau yang kelihatannya teduh, kelihatannya indah, kelihatannya tenang, tapi tiba-tiba ada badai yang turun. Ya, dan murid-murid ini sebagian besar mereka adalah nelayan. Dan dari daerah itu, mereka hampir semua dari Galilea, dari tepi danau ini. Mereka tahu sekali bagaimana hidup bernelayan, menangkap ikan, dan mungkin ini bukan pertama kali mereka menerima badai seperti ini. Tapi yang luar biasa, hari itu Yesus ada di dalam perahu mereka. Ya, apa itu badai? Badai adalah sesuatu yang datang, suatu keadaan yang datang dengan tiba-tiba dan mungkin tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan berakibat fatal. Bahkan bisa mengancam masa depan dan bahkan juga mengancam kehidupan. Ini adalah mengenai mati dan hidup kita. Badai itu besar, ya, badai itu sangat kuat dan badai itu tidak bisa dikontrol oleh kita manusia. Dia bisa menimbulkan ketakutan, dia bisa menimbulkan hal yang tidak kita duga sama sekali, bahkan hopeless dari semua situasi. Dan ini suka terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Di mata Tuhan, badai itu berbeda. Badai itu didesain oleh Tuhan untuk mengangkat kehidupan iman kita agar kita makin dekat kepada Tuhan. Amin. Demikian juga yang terjadi hari-hari ini. Badai yang terjadi, badai COVID-19 ini. Mungkin dunia melihat dengan kacamata dunia, tapi Tuhan melihat ini akan mengangkat iman dan gereja Tuhan, orang percaya makin dekat, makin berpegang, makin trust kepada Tuhan. Ya, bisa badai ini bisa datang dalam rupa-rupa bentuk, bisa secara natural, mungkin itu gempa bumi, mungkin itu sakit penyakit yang datang, termasuk virus COVID-19 ini. Badai itu juga bisa merupakan hal financial, keadaan. Bisa juga mengenai hubungan, keluarga, situasi, dan lain sebagainya. It's big, it's huge. Dan sometimes you cannot handle that. Banyak orang tidak bisa mengatasi. Dan waktu badai itu turun dalam kehidupan mereka, mereka hopeless. Banyak bahkan yang imannya kandas, percayanya kandas. Banyak yang hingga tidak bisa lagi berdoa. Banyak anak Tuhan bahkan putus asa, tenggelam. Bahkan hilang semua kebenaran firman Tuhan yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun diterima di dalam hidupnya. Semua sirna, semua hilang. Itulah badai. Tapi hari ini kita belajar satu hal. Ya, ada badai yang lebih besar lagi dari itu semua. Bahkan ini terjadi dengan murid-murid Yesus sendiri. Murid-murid Yesus yang berjalan setiap hari selama 3,5 tahun melihat Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan hal-hal besar. Ya, Yesus menyembuhkan orang
ya Yesus melakukan hal-hal supernatural, mereka berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, bahkan sewaktu badai terjadi sekalipun. Percayalah, Yesus beserta dengan Anda. Lalu ayat 37 saya bacakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ini ternyata bukan badai biasa, ini badai yang mungkin terbesar dalam kehidupan rasul-rasul waktu itu, murid-murid Yesus. Ya. Dan ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus ada tapi tertidur. Ini merupakan gambaran mungkin dalam hidup kita ada badai yang mengamuk, taufan yang mengamuk dalam hidup saudara. Tapi Yesus Anda biarkan tertidur dalam keluarga Anda, dalam kehidupan, dalam iman saudara. Mungkin Yesus itu merupakan firman Tuhan yang Anda tidak pernah baca selama ini. Kapan terakhir Anda baca firman Tuhan? Kapan Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan? Atau mungkin firman Tuhan ini tertutup selama ini. Anda biarkan tergeletak di sebuah tempat yang Anda tidak pernah baca selama ini. That's Jesus in your life. Saudara, mungkin Anda memang anak Tuhan, tetapi Yesus Anda tinggalkan tidur selama ini dalam hidup saudara. Ya, waktu itu Yesus sedang tidur dan murid-muridnya membangunkan dia dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. How come you don't care about us, Lord?" Ya. Dan inilah badai yang paling besar. Bukan badai angin besar ini, tapi badai ketidakpercayaan mereka. Ya, the emotion storm yang masuk ke dalam murid-murid ini. Sehingga mereka bilang, "Yesus, you're here. You don't care about us." Ya. This is major, Lord. We are gonna die. Kita akan mati. Engkau tidur di sana. Inilah badai iman yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan waktu itu. Kita tidak ada Tuhan Yesus hari ini. Murid-muridnya berjalan, melihat, bergaul, makan dan tidur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka berkata seperti itu kepada guru mereka, kepada Tuhan Yesus. "How come you don't care about us?" Jesus cares. Dia bangun, ayat 39, ia pun bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Because this is Jesus. Dia bangun, segala sesuatu berubah. Ini yang pastor kita, Pastor Niko ajarkan kepada kita hari-hari ini. Hardik badai itu di dalam nama Yesus. Semua badai, semua apapun yang terjadi di atas muka bumi ini harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan Yesus tidak bisa lakukan, termaksud badai dalam hidupmu dan saya hari-hari ini. Apakah persoalanmu hari ini? Apakah badai yang engkau sedang alami hari ini? Badai ini seluruh dunia sedang, tapi hari ini Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kembali. Bahwa dialah Tuhan yang sama yang menghardik badai 2000 tahun yang lalu di atas Danau Galilea. Dia adalah Tuhan yang sama hari ini. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya beserta dengan satu tim pastors, American pastors sedang berada di Danau Galilea ini. Kita sedang memuji-muji Tuhan. Kita sedang menari-nari di dalam perahu yang besar itu. Ya, tiba-tiba badai itu datang. Siang hari, tengah siang hari bolong. Badai itu menghantam perahu kita. Dan saya sudah antisipasi, saya sudah duduk paling belakang di sebuah kursi. Dan saya melihat tiba-tiba kapal itu tergoncang dengan luar biasa. Dan saya melihat rekan-rekan saya. It's about 15 of those pastors. Bapak-bapak iman yang luar biasa. Gembala-gembala, orang-orang senior dalam Tuhan. Tiba-tiba semuanya yang tadinya sedang memuji-muji Tuhan, semuanya ketakutan dengan dahsyat dan semua mencari keselamatan di dalam perahu itu, saudara. Termasuk saya juga di situ dan saya bisa melihat iman
itu terpukul saat itu, dan tiba-tiba mereka seperti tanpa harapan, semua ketakutan. Dan saya antara takut dan saya ketawa juga, saudara, melihat kita bisa diterpa seperti itu dalam waktu berapa detik, boom, semuanya hilang. Diam, tidak ada lagi nyanyian sorak-sorai kemenangan, semuanya berpegang dan mulai berdoa semua, mohon kepada Tuhan supaya kita diselamatkan di atas perahu itu. Puji Tuhan, kita semua diselamatkan Tuhan. Haleluya. Dan ini terjadi, saudara. Ya, Jesus rebuked the storms. Dia bangun, dan waktu dia bangun keadaan berubah semua. Ya, dia berbicara dengan keadaan itu, dan keadaan itu turut dan taat kepada Tuhan Yesus. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ajarkan buat kita di sini. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?" Ya. Mengapa kamu tidak percaya? Ada dua kalimat kata yang kelihatannya sama tapi berbeda sekali. Do you still have no faith, kata Tuhan? Apa kamu begitu tidak punya iman sama sekali? Bahasa Inggrisnya begitu. Why are you so afraid? Do you still have no faith, kata Tuhan? Padahal Yesus ada di situ di tengah-tengah mereka. Saudara masih ingatkah siapa yang mengajak mereka naik kapal itu? Siapa yang mempunyai inisiatif? Jesus. Mungkin saudara lupa apa yang membawa saudara ke tempat ini sampai hari ini. Yesus, dia tidak hanya membawa kita, tapi dia juga menyertai kita. Apapun badai yang sedang saudara alami hari ini. Apakah masalahmu hari-hari ini? Ya, bukan hanya COVID-19. Mungkin badai dalam hubungan. Ya, mungkin badai dalam keluarga. Mungkin Anda ada dalam satu penyakit. Tapi ingat, Yesus ada dalam perahu kehidupanmu hari ini. Ya, dia tidak akan tinggalkan saudara. Waktu keadaan terjadi, itu bisa menghapus semua yang Yesus pernah katakan. Saudara, ada satu yang saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Your problem cannot override His promise. Ya, masalahmu jangan mengatasi atau menenggelamkan janji dan firman Tuhan bagimu. Sehingga kamu sekarang hidup dalam tenggelam, dalam problem, dalam masalahmu. Dan tidak lagi merasa hidup di dalam janji-janji Tuhan. Hiduplah terus di dalam janji Tuhan. Jangan hidup di dalam masalahmu. Katakan amin, saudara. Ya. Storm itu memang realitas. The storm is reality. COVID-19 is reality. Kita nggak bisa bilang, tidak ada. No, it is real. Itu ada sampai hari ini. Tapi Tuhan tidak mau keadaan ini menguasai kamu lebih daripada janji dan firman Tuhan itu sendiri. Don't let the circumstances trump over His word. Jangan sampai keadaan ini menenggelamkan, menghapus segala janji dan firman Tuhan dalam hidupmu dan dalam hidup kita semua. Amin, teman-teman. Amin. And don't let the circumstance override His presence, because He's in this both. Jangan sampai keadaan ini ya menenggelamkan, menghapus hadirat Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Yesus ada di kapal, itu menandakan hadiratnya ada di sana. Amin, teman-teman. Apakah yang lebih berharga daripada hadirat Tuhan? Itu sangat-sangat berharga. Daud mengatakan, jangan ambil hadiratmu daripada hidupku. Saudara, tetaplah berpegang, tetaplah menyembah Dia walaupun ada badai. Jangan sampai Anda hidup di luar hadirat Tuhan. His presence is everything. Amin. Amin, saudara. Hadiratnya itu segala-galanya buat kita. Yes. Amin. Mereka menjadi sangat takut. Ya. Dan mereka lebih takut kepada badai itu daripada kepada Tuhan sendiri. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
41, mereka menjadi sangat takut. Ya, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepada. Wow, sudah lihat. Dari mereka tadinya takut kepada angin ribut ini, sekarang tiba-tiba mereka melihat Yesus dan mereka takut dan gentar kepada Tuhan. Dan mereka bilang, who's this man? Mereka takut kepada Tuhan. Saudara, siapa yang engkau takuti hari-hari ini? Apakah COVID-19? Apakah situasi ekonomi yang engkau takutkan? Jesus, itulah yang harus kita takutkan dan kita hormati hari-hari ini. Amen, saudara? Itulah yang harusnya kita lebih takut kepada Tuhan daripada semua keadaan yang terjadi hari-hari ini. Don't be scared with a wrong thing. Jangan sampai kita takut kepada hal yang salah. Jangan sampai saudara takut kepada financial situation saudara. Jangan sampai takut kepada the global epidemic of financial economy situation. Takutlah kepada Tuhan. Hormatilah Dia. Dia mengatasi segala-galanya. Yesus tidur. Yes, karena Dia manusia. Masih ingat berkali-kali? Yesus kadang-kadang Dia lapar. Tapi Dia juga menciptakan mujizat. Memecah-mecahkan roti dan ikan. Yesus katakan, I'm thirsty. Tapi Dialah air kehidupan itu sendiri. Amen, saudara. Dialah manusia yang bisa merasakan ketakutanmu dan saya. Ya, Dia bukan hanya Tuhan above all else yang tidak merasakan apa yang saudara alami. Yes, He is. Dia merasakan depressedmu. Dia merasakan kegagalanmu. Dia merasakan rasa malu, tertekan, segala sesuatu yang saudara alami. Dia tahu, Dia rasakan itu. Tapi Dia juga bangkit sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Itulah satu-satunya Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus. Dia rasakan, Dia alami. Dia mengerti apa yang saudara alami. Tapi Dia mengatasi itu semua sebagai Tuhan. Yesus tidur, tapi ketuhanannya tidak pernah tertidur. Haleluya. Dia tidur karena manusia, tapi Dia bangun dan badai itu menjadi tertidur karena ketuhanannya Dia. Haleluya, saudara. Ya, Dia mati di kayu salib, tapi Dia juga membangkitkan orang mati. Haleluya. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Tuhan kita. Saudara dan saya adalah orang yang paling berharga di hadapan Tuhan dan paling diberkati. Kita mempunyai Yesus seperti ini. Dia bersimpati kepada kita sebagai manusia. Dia merasakan. Tapi Dia tidak hanya bersimpati. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan ketakutan yang kita takuti. Ya. Tapi satu hal yang Dia bisa perbuat, He can fix that. Haleluya. Kalau seorang ibu yang sudah mau melahirkan, ya, datang dan ahli dokter kandungannya, dia bilang seorang pria, dia bilang, wow, ibu datang sudah mau melahirkan, saya bisa merasakan kesakitannya. That's a lie. Karena dokter itu dia bukan wanita. Dia seorang pria, dia tidak tahu bagaimana rasanya mengandung 9 bulan. Dia tidak pernah merasakan dia bisa melahirkan seorang dari rahimnya. Tapi kalau dokter ini seorang ibu, seorang yang sudah pernah melahirkan, dan dia bilang kepada ibu ini, I know, trust me, saya pernah alami seperti itu. Saya tahu rasanya bagaimana sakitnya. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan kita. Banyak hal manusia bisa tolong kita, bisa fix the problem, tapi tidak semua. Hanya Yesus yang bisa merasakan pergumulan saudara hari-hari ini, yang bisa merasakan ketakutan saudara, yang bisa merasakan frustasi saudara, kegagalan saudara. Tapi Dia bilang, with me, I can fix it. Jesus can feel and He can fix it. And He is God. Haleluya. Yesus membawa kita ke dalam journey perjalanan kehidupan seperti ini. Ya, Yesus membawa kita. Dia izinkan saudara dan saya hari-hari ini mengalami badai yang mengamuk seperti ini. No one can control that. But Jesus know. Jesus tahu apa yang sedang saudara rasakan hari ini.
dia bersimpati, dia turut sepenanggungan dengan saudara, dan dia bilang, "Don't worry, I can handle this." Berikan kepada dia segala kuasa dia bisa lakukan untuk mengatasi segala badai seperti ini. Haleluya. Dan dia bilang, katakan, "Hai badai, diamlah, tenanglah, percayalah. Yesus yang sama, yang 2000 tahun yang lalu di atas danau Galilea ini mengatakan demikian, dia ada di dalam hati dan saudara. Pakailah kuasa itu hari-hari ini. Katakan kepada badai hidupmu hari ini, diamlah, tenanglah, dalam nama Tuhan Yesus. Tenanglah, badai. Diamlah. In Jesus' name. Haleluya. Maka kuasa Tuhan akan bekerja kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amen. Saudara kekasih Tuhan Yesus, setelah Anda mendengar firman Tuhan barusan, dan saudara belum pernah dalam hidupmu membuka hatimu secara pribadi kepada Tuhan Yesus, maukah saudara hari ini buka hatimu, undang dia masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini. If that's you today, mari ikuti doa saya sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni dosa dan kesalahan saya. Basuh saya dengan darah Tuhan Yesus. Jadikan aku kudus dan benar di hadapan-Mu kembali. Katakan, Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Saya terima Engkau. Saya sambut Engkau menjadi Tuhanku dan Juru Selamatku dan penolongku. Sampai aku bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Terimalah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. In Jesus' name. Katakan amin. Amen. You can connect with us through Facebook, Instagram, websites, and our YouTube channel. If you have any more questions or need further assistance, comment down below. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. Here are some of our daily activities. For every Monday night, we have a prayer tower at 7 p.m. We are inviting you to our daily cool gatherings for every Wednesday night, Thursday night, and Friday night. We also have youth encounter meetings for every Saturday at 6 p.m. For our kids' church, we have meetings every Sunday after Sunday service at 12 p.m. And by the way, all of these activities and meetings will be held through Zoom calls. If you want to be connected to our community with our WhatsApp group, you can message us and we will walk you through it. We will be streaming live every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver.
I know I give you a lot of information, but that's all for now. Before we dismiss, let's receive God's blessing. Kita sudah selesai dengan ibadah kita. Dan sebelum saudara melanjutkan dengan aktivitas saudara, mari siapkan hidupmu, hatimu, bukalah untuk terima berkat Tuhan kembali hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom dari Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom in the name of Jesus Christ. If you receive it, come on, everybody say amen and amen. God bless you. Amen. And have a great Sunday. Tuhan berkati kita semua.